Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinka Aryani Anjali Haryanto dengan NPM 257051024 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 13 dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Yang pertama yaitu ekuivalensi pada PDA dan CFG. Ketiga kelas bahasa berikut adalah kelas-kelas yang sama, di mana yang pertama yaitu CLF, yaitu bahasa yang didefinisikan oleh CFG. Yang kedua yaitu bahasa yang diterima dengan final stage oleh suatu PDA. Dan yang terakhir yaitu bahasa yang diterima oleh empty stage oleh suatu PDA. Yang kedua yaitu ekuivalensi dari grammar ke PDA. Misal, G, P, T, Q, S adalah sebuah CFG pada PDAP menerima L dalam kurung G dengan empty stage sebagai berikut. P dalam kurung kurawal Q, T, F, U dot T delta QS di mana fungsi transisi dot didefinisikan oleh 1. Untuk setiap variabel A delta dot Q empty dot A sama dengan dalam kurung kurawal dalam kurung Q beta A menjadi B dot adalah sebuah produksi dari G. Lalu yang kedua, untuk setiap terminal A delta dalam kurung Q AA sama dengan dalam kurung kurawal dalam kurung Q, empty. Teorema, jika PDAP dikonstruksi dalam CFG G dengan konstruksi di atas, maka N dalam kurung P sama dengan L dalam kurung G. Contoh, konferensikan CFG berikut ke PDA. IA sedemikian sehingga B, sedemikian sehingga IA, sedemikian sehingga IB, sedemikian sehingga I0, sedemikian sehingga I1, lalu E, I, sedemikian sehingga E plus E, sedemikian sehingga E bintang E, sedemikian sehingga dalam kurung E. Yang satu, himpunan terminal pada PDA adalah AB 01 buka kurung tutup kurung plus bintang. Lalu simbol yang kedua, simbol-simbol ini beserta simbol I dan E membentuk alfabet stack. Fungsi transisi pada PDA, delta Q empty I sama dengan QA, QB, QIA, QIB, QI0, QI1. Delta Q empty E sama dengan Q1, Q E plus E, Q, E bintang E, Q dalam kurung E. Delta QAA sama dengan dalam kurung Q, empty, tutup kurung kurawal, titik koma, delta dalam kurung Q, B, sama dengan dalam kurung kurawal, dalam kurung Q, empty, tutup kurung kurawal, titik koma, delta Q, 00 sama dengan Q, empty. Delta dalam kurung Q, 1 sama dengan dalam kurung kurawal Q, empty, titik koma, delta dalam kurung Q, buka kurung sama dengan Q, empty, titik koma, delta dalam kurung Q, tutup kurung sama dengan dalam kurung kurawal dalam kurung Q, empty, titik koma, delta Q plus sama dengan dalam kurung kurawal dalam kurung Q, empty, titik koma, delta dalam kurung Q, bintang sama dengan buka kurung dalam kurung Q, empty, titik koma. Bentuk fungsi transisi A dan B diperoleh dari aturan 1, sedangkan bentuk fungsi transisi C diperoleh dari aturan 2. Lalu terdapat konstruksi dari PDA dari CFG. Misal, G sama dengan V sigma SP adalah sebuah CFG. Dari CFG tersebut dapat dibuat PDAP sama dengan Q sigma R delta Q0 Z0 F yang menerima LG dengan final stage L dalam kurung P sama dengan L dalam kurung G.
Konstruksi dilakukan sebagai berikut. Definisikan 1 key sama dengan key 0, key 1, key 2, 2 stage dari key 0, 3 F sama dengan key 2, yang keempat dot sama dengan V gabungan sigma gabungan Z0. Dalam keadaan awal, PDA mempush Z0 pada top stack. Lalu, jika top stack dari simbol stack adalah suatu non-terminal, misal A, top stack tersebut diganti dengan bagian body dari produksi yang headnya A. Misal A, X, maka top stack diganti X. Jika top stack dari simbol stack adalah sebuah terminal, dan jika top stack tersebut menyamai simbol, masukkan berikut top stack tersebut. Berdasarkan aturan tersebut, dapat diperoleh 4 bentuk fungsi transisi. Yang pertama, delta dalam kurung Q0, empty Z0 sama dengan dalam kurung kurawal dalam kurung Q1, Z0. Yang kedua, delta dalam kurung Q1 empty A sama dengan dalam kurung kurawal dalam kurung Q1, X. Sedemikian sehingga A menjadi X adalah sebuah produksi dalam CFG untuk suatu non-terminal A. Lalu yang ketiga, delta dalam kurung Q1AA sama dengan dalam kurung kurawal dalam kurung Q1, empty untuk setiap simbol terminal. Lalu yang terakhir yaitu delta dalam kurung Q1 empty Z0 sama dengan dalam kurung kurawal dalam kurung Q2, Z0. Deterministik PDA. Sebuah PDA P, Q, sigma R, delta Q0 Z0 V, F adalah deterministik DPDA jika dan hanya jika ditemui kondisi-kondisi berikut. Yang pertama yaitu delta dalam kurung Q, A, X memiliki paling banyak satu anggota untuk suatu key dalam key besar. A adalah sigma atau A sama dengan empty dan X besar adalah R. Jika delta dalam kurung Q, A, X tidak kosong untuk suatu A dalam sigma, maka delta dalam kurung Q, empty, X haruslah kosong. Sedemikian penjelasan saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.